Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rizka Ramadina. Jadi berbeda dari konten sebelumnya, kali ini aku mau membahas sedikit mengenai salah satu mata kuliah aku, yaitu Hukum, Etika, dan Kebijakan Media, di mana akan terdapat 3 poin utama, yaitu mengenai etika profesi jurnalis, kode etik wartawan, dan pedoman pemberitaan media cyber. Yang pertama yaitu etika profesi jurnalis. Sebelumnya, apa sih etika itu? Nah, etika merupakan ilmu atau ketentuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral ataupun akhlak. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional dalam menjalani tugasnya, dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus di dalam kehidupan manusia. Nah, etika profesi atau kode etik profesi ini harus disepakati bersama oleh pihak yang berada di ruang lingkup yang sama pula. Peran dari etika profesi ini sendiri yaitu sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang baik serta apa yang tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan yang ada gitu, serta menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi itu sendiri. Lalu, apakah jurnalis bisa disebut sebagai profesi? Jawabannya tentu saja iya, karena profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu dengan pendidikan formal maupun non-formal. Nah, jadi jurnalis itu kan tidak langsung begitu saja dia bisa langsung jadi jurnalis, tanpa memahami tentang pola kerja, sistem penulisan, maupun regulasi yang mengaturnya gitu. Nah, dalam konteks jurnalis itu sendiri, hukum jurnalistik yang tercantum dalam Undang-Undang Pers juga mengandung etika jurnalistik ataupun kode etik jurnalistik yang mengharuskan wartawan untuk mematuhi kode etik jurnalistik tersebut yang disahkan oleh Dewan Pers. Selanjutnya yang kedua ada kode etik wartawan Indonesia. Sebelumnya kita juga harus tahu itu apa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika mengenai profesi wartawan. Jadi wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya agar wartawan bertanggung jawab nih dalam menjalankan profesinya seperti mencari dan menyajikan informasi. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak kode etik jurnalistik. Nah, kenapa demikian? Karena dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Jadi, kode etik juga berasal nih dari berbagai macam organisasi tersebut. Seperti Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia atau KEJPWI, Kode Etik Wartawan Indonesia atau KEWI, Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalistik Independen, Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia, dan sebagainya. Di mana setiap paparan tersebut juga ada nih di internet secara lengkap. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Selain kode etik jurnalistik, Dewan Pers juga mengeluarkan kode etik media online berupa pedoman pemberitaan media cyber yang akan menjadi pembahasan ketiga. Nah, mengenai regulasi yang sudah mengatur jurnalis sudah ada sejak 3 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dewan Pers dan Komunitas Pers Jakarta mengenai pedoman pemberitaan media siber. Nah, media siber ini sendiri memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Untuk itu, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media cyber, dan masyarakat menyusun pedoman ini yang di dalamnya terdapat 9 poin. Yang pertama, mengenai ruang lingkup. Nah, media siber ini merupakan segala bentuk media yang menggunakan sarana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Yang kedua adalah isi buatan pengguna atau user-generated content, di mana segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain berupa artikel, gambar, komentar, suara, maupun video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar, pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Nah, yang poin kedua, verifikasi dan keberimbangan berita. Yang pertama, maksud prinsipnya itu adalah setiap berita harus melalui verifikasi pastinya. Media online kan merupakan media massa yang menggunakan produk jurnalisme. Yang membedakannya dengan omongan netizen di media sosial pada umumnya adalah dari verifikasinya. Sehingga informasi itu diuji, kebenarannya baru disampaikan ke masyarakat.
Kemudian, berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Nah, maksud dari keberimbangan ini adalah harus adil dalam memberitakan suatu hal. Misal, dalam berita tersebut pada paragraf awal tertuduh bahwa Kepala Dinas A diduga melakukan tindakan pidana korupsi pada tahun 2010. Nah, di paragraf selanjutnya kita harus memberikan statement untuk mengimbangi berita tersebut. Nah, kita bisa membuat sementara itu kepada kepala dinas tersebut membantah tuduhan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan keberimbangan berita. Nah, jadi walaupun dalam berita tersebut kepala dinas itu tertuduh sebagai tersangka, kita tetap harus mengimbangi berita tersebut dengan pembelaan diri dari si kepala dinas. Jadi haruslah proporsional. Ingat juga ya, kalau pembaca belum tentu mau membaca berita sampai akhir. Nah, dari dua hal tersebut terdapat hal-hal yang dapat dikecualikan dengan syarat yang pertama, berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Yang kedua adalah sumber berita adalah sumber yang jelas, disebutkan identitasnya, kredibelnya, dan kompetennya. Yang ketiga, subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai. Yang keempat, media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Nah, jadi kita harus memberikan penjelasan tersebut, bisa dimuat pada bagian akhir dari berita, diberi penjelasan di dalam kurung ataupun menggunakan huruf miring. Nah, setelah memuat berita, media wajib meneruskan upaya verifikasi, jangan dibiarkan begitu saja gitu ya. Dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi tersebut dicantumkan pada berita yang terupdate dengan tautan atau link pada berita yang belum terverifikasi. Jadi dicantumkan di berita yang baru bahwa ini yang sudah diverifikasi. Kemudian pada poin ketiga ada isi buatan pengguna atau user generated content. Jadi media siber harus mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Media siber juga mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi dan melakukan login terlebih dahulu untuk mempublikasikan semua bentuk konten. Nah, dalam registrasi tersebut, media harus mewajibkan pengguna untuk memberi persetujuan tertulis bahwa isi konten yang dipublikasikan tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul, kemudian tidak mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan SARA, serta menganjurkan tindakan kekerasan. Kemudian tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit ataupun menghapus isi buatan pengguna yang isinya bertentangan dengan hukum maupun kode etik jurnalistik. Kemudian media siber wajib menyunting, menghapus, dan juga melakukan tindakan koreksi di setiap isi konten yang dilaporkan dan melanggar ketentuan sesegera mungkin secara proporsional sampai lambatnya 2x24 jam setelah pengaduan diterima. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, maka media siber bertanggung jawab untuk mengambil tindakan koreksi. Lalu yang poin keempat ada ralat, koreksi, dan hak jawab. Jadi di setiap berita yang diralat, koreksi, dan hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, ataupun yang diberi hak jawab dan dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan hak jawab tersebut. Yang poin kelima ada pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, ataupun pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Kemudian media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut, disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Lalu yang poin keenam ada iklan. Nah, jadi media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita maupun iklan. Jika setiap berita, artikel, ataupun isi yang merupakan iklan ataupun terdapat isi berbayar wajib, maka cantumkan keterangan advertorial ataupun iklan, ads, ataupun sponsored, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita ataupun artikel tersebut merupakan iklan. Yang ketujuh ada hak cipta. Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan yang berlaku. Poin ke-8 adalah pencantuman pedoman. Media siber wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media siber ini di medianya secara terang dan jelas.
Poin terakhir ada sengketa. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman pemberitaan media cyber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Nah, itu saja pembahasan mengenai etika profesi, kode etik wartawan Indonesia, dan pedoman pemberitaan media cyber. Selanjutnya kita akan bertemu di konten lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.